Hari ini saya akan bercerita tentang pengiriman khusus. Pengiriman khusus ini menceritakan tentang NH, seorang kurir yang telah berpengalaman mengantar berbagai jenis barang hingga orang dengan selamat sampai tujuan. NH sendiri bekerja di bawah pimpinan Presiden Beck dan memiliki tingkat kesuksesan hingga 100% dalam melakukan berbagai pengantaran. Di awal cerita diperlihatkan tentang kesibukan pemilik usaha kurir bernama Bos Beck. Dia menerima klien yang ingin mengantar paketnya. NH pun melakukan penawaran untuk pembagian hasil kerjanya. Setelah sama-sama sepakat, NH berangkat mengambil paket. Paketnya kali ini berupa manusia bermasalah yang harus diantar sampai ke tujuan dengan selamat. Dalam perjalanan, NH mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi karena ia dikejar beberapa berandal yang mengincar kliennya. Aksi kebut-kebutan tak dapat dihindari. Namun, NH yang sudah ahli dalam melakukan pekerjaan sebagai kurir ekstrim mampu mengelabui musuh dan berhasil dengan selamat mengantar klien ke tujuan. Setelah tugasnya selesai, ia kembali ke kantor. Di tempat lain terdapat seorang pria bernama Kim yang hendak berpergian ke Cina secara rahasia bersama anaknya. Agar perjalanan menuju pelabuhan berjalan dengan aman, sahabatnya memesankan jasa kurir NH. Pak Kim ingin ke Cina dengan membawa kunci berangkas penyimpanan uang. Berangkas uang yang hendak ia tinggal berisi 30 miliar uang yang sedang diincar oleh polisi demi keuntungan pribadi. Pagi hari sebelum berangkat kerja, NH berpamitan dengan kucing kesayangannya. NH tak tahu jika di depan sudah menanti masalah yang sangat besar. Awalnya NH menolak tawaran untuk mengantar klien ke pelabuhan. Namun karena Bos Beck terus membujuk, NH pun setuju. NH memberi syarat. Jika ada yang aneh dengan muatan kali ini, NH akan meninggalkannya. Setelah melakukan segala persiapan dan menentukan jalur yang aman, NH pun berangkat. 저녁 8시 픽업. 형 백항 9시다. 의뢰인 사진이고 파리 때 꼬여서 여기로 치고 들어와. NH berangkat dengan santai. Sementara Pak Kim dan anaknya menunggu di lapangan baseball. Berhubung jaraknya sangat jauh, NH belum sampai. Hari pun mulai gelap. Pak Kim tak menyadari jika yang datang menemuinya bukanlah NH, melainkan si polisi yang mengincar uangnya. Setelah melihat banyak mobil mengepungnya, ia segera masuk ke persembunyian dan meminta anaknya kabur duluan dengan membawa uang serta kunci berangkas yang diincar oleh si polisi. NH yang sudah datang menunggu Pak Kim di belakang lapangan baseball. Setelah sang anak pergi, Pak Kim melawan semua orang yang bersama polisi itu. Namun karena kalah jumlah, Pak Kim berhasil dilumpuhkan. Sampai akhir, Pak Kim tak memberitahu keberadaan kunci berangkas yang diinginkan polisi tersebut. Setelah membongkar ruang persembunyian, polisi itu tahu jika anak Pak Kim yang membawanya. Dengan cepat, polisi yang bernama Pak Kyung beserta bayarannya mencari keberadaan anak yang bernama Sewon. NH yang ditugaskan ke Seoul untuk menjemput kliennya, menemukan anak laki-laki yang sedang dikejar beberapa pria dewasa. Anak itu ketakutan dan terus mengetuk pintu mobil NH. Awalnya NH tak membuka pintu untuk Sewon. Namun pada akhirnya ia membuka pintu mobil dan membawa Sewon pergi. Ayah Sewon pergi lewat jalur lain. Ia pun melihat mobil Kyung yang hendak menabrak mobil NH.
Ayah Sewon pun bergegas turun dari jurang dan memukul kaca mobil sehingga Kyung gagal menabrak Eun-ha. Karena aksinya tersebut, ayah Sewon tertabrak dan kehilangan nyawanya. Untuk menghapus jejak kejahatannya, Kyung membakar gudang bisbol tempat ayah Sewon dan Sewon bersembunyi sebelumnya. Dan Kyung kini mengincar Eun-ha serta Sewon. Di perjalanan, Eun-ha keluar mobil dan meninggalkan Sewon tanpa kata. Ia melakukannya karena merasa kliennya kali ini bermasalah. Sewon pun terus mengikutinya karena tak tahu harus kemana. Eun-ha tetap berjalan dan mengabaikan Sewon hingga ia kesal sendiri. Sewon pun menunjukkan uang dan memohon agar Eun-ha mau menerimanya sampai sang ayah tiba. Karena merasa gagal membawa kliennya, Eun-ha berencana mengantar Sewon ke tempat ibunya atau keluarganya. Namun sang anak tak pernah tahu siapapun selain ayahnya. Eun-ha pun mengantar Sewon ke seorang pria agar dibawa ke panti asuhan. Dan setelahnya ia pergi dengan membawa semua uang dari Sewon. Belum jauh dari lokasi perpisahannya dengan Sewon, bos Eun-ha menelpon dan meminta Eun-ha menghitung uang dari Sewon. Saat Eun-ha membuka tas, uang pun terhambur keluar. Eun-ha pun langsung sadar jika tindakannya salah karena mengabaikan Sewon dan memberikannya kepada orang lain. Eun-ha pun kembali mencari Sewon. 어딨어요? 똥 싸러 갔는데 나올 생각을 안 하네. Sementara polisi yang kini mengincar Eun-ha kembali ke kantornya. Ia mengadakan rapat dadakan dan mengarang cerita bahwa Eun-ha melakukan pembakaran gedung bisbol dan telah membunuh ayah Sewon. Para polisi yang tak tahu niat buruk dari Kyung pun menyimpulkan jika Eun-ha menculik Sewon. Semua polisi pun bergerak untuk mencari keberadaan Eun-ha. Di tempat lain, Eun-ha mengajak Sewon untuk menginap di sebuah motel. Sementara itu, Kyung melakukan aksi jahatnya tanpa sepengetahuan polisi lain. Ia membawa temannya untuk menemui sahabat ayah Sewon. Dari sahabat ayah Sewon, Kyung mengetahui informasi tentang bisnis kurir Eun-ha. 오늘 여권이랑 배만 준비하고 걔네 특송이라고 지금 어딨어? 대포폰 번호 딸랑 하나 알려주는데 아까 베타로 그래가지고 노출되면 막 번호판 갈아 끼고 세차로 타고 막 추적 따돌리고 그랬으면 Eun-ha sendiri mengganti mobil di kawasan parkiran selesai berbelanja. Berbekal pisau dan obeng, ia berhasil membawa pergi sebuah mobil merah. Tanpa ia ketahui, pergerakannya sudah dilacak polisi. Sewon pun mengetahui jika ayahnya telah tiada. Selang beberapa lama, Kyung sudah sampai di motel tempat Eun-ha dan Sewon menginap. Mereka mendengar suara tangisan Sewon dan bergegas menggeledah kamar. Eun-ha yang tahu ada kegaduhan di luar pun meminta Sewon tetap tenang dan segera kabur. Saat berada di lift, Eun-ha yang menyamar bertemu dengan Kyung. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Berkat sedikit bantuan Sewon, Eun-ha pun berhasil mengambil pistol Kyung dan pergi dengan Sewon. Setelah keadaan aman, Sewon memberikan kunci berangkas pada Eun-ha. Kyung yang tak puas karena belum menangkap Eun-ha pun kembali ke kantor untuk mencari informasi baru. Si Kyung pun beruntung karena akhirnya menemukan semua tentang Eun-ha. Ditambah mendapat sedikit bantuan dari Myeon yang merupakan anggota Badan Intelijen Nasional, ia makin mendapatkan banyak informasi. 탈북 과정에서 가족들 다 죽고 혼자 군대가 돼드릴게요.
팀장님은 그 불빛 따라 쭉 가셔서 장은아 잡으면 돼. Mion tak tahu niat buruk Kyung. Maka dari itu, Mion menawarkan bantuan agar mudah menangkap Eunha. Dan karena bantuannya, lokasi kurir Eunha pun diketahui. Kyung segera bergegas pergi dan meminta suruhannya untuk menghabisi semua yang ada di sana sebelum para polisi tiba. Selama berada di pelarian, Sewon akhirnya mengatakan jika ibunya masih hidup. Ia bisa menemukan kontaknya di ponsel sang ayah yang dititipkan padanya. Eunha akhirnya berhasil menemukan ibu Sewon. Namun sang ibu malah tak mau menerima dan mengurus Sewon. Eunha yang kesal lantas pergi meninggalkan ibu Sewon. Keberadaan Eunha dan Sewon akhirnya ditemukan oleh Kyung. Ia mengambil Sewon beserta tas yang berisi uang. Eunha yang baru saja dipukul benda tumpul terus mencoba untuk menolong Sewon. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. 앞으로 와. 따위로 움직여. Eunha berhasil membawa kembali Sewon ke mobilnya meski terluka cukup parah. Pada akhirnya Eunha tak sadarkan diri. Sewon pun turun ke jalan meminta bantuan. Paginya Mion meminta anggota kembali menyelidiki tentang kematian ayah Sewon. Sementara Mion akan mencari Eunha karena mendapat informasi jika Eunha tak menculik Sewon. 가서 김규식 사망 현장 증거들 크로스 체크해. 난 장은아 마지막에 집에 가볼 테니까. Eunha yang sudah sadar pun melanjutkan perjalanan ke Busan menggunakan mobil penolong yang dibeli Sewon. Eunha menghubungi bos Baek dan memintanya membantu Sewon. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, Eunha pun sampai di kantor kurir. Ia bertemu dengan bos Baek dan anak buahnya yaitu Asif. Mereka bertiga sepakat untuk menyelundupkan Sewon ke Amerika dan bertemu ayah Asif. 조금만 자고 일어나면 형 고향에 도착할 거거든? 우리 아빠가 서원이 돌봐주기로 했어. Ketika semua sudah direncanakan dengan baik, Kyung dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan kantor kurir bos Baek. 세대 모든 말소 지역이 부산이고요. 회직금 받으러 Kyung pun menugaskan anak buahnya untuk menyerang kantor tersebut. Sementara anggota Mion menemukan bukti rekaman penyiksaan yang dilakukan oleh Kyung terhadap ayah Sewon. Mion yang mendengar rekaman pun menyadari jika Kyung adalah pelaku sebenarnya dari kematian ayah Sewon. 살인범을 쫓는 게 아니라 살인범이었네. 조경필이 지금 어디야? 부산 톨게이트로 2 jam sebelum Sewon diberangkatkan ke Amerika, bos Baek sibuk melakukan pekerjaannya. Ia pun tak menyadari jika Kyung dan anak buahnya sudah masuk. Eunha yang masih di perjalanan tak tahu jika bos Baek dalam bahaya. Bos Baek pun harus rela menerima siksaan dari Kyung. Meski begitu, bos Baek diam-diam menyalakan mikrofon agar terdengar oleh Asif yang berada di ruang lain. Setelah menyembunyikan Sewon, Asif menghampiri bos Baek yang sudah berlumur darah. 둘 다 하시나? 투잡으로다. 여기 숨어 있어. 절대 나오면 안 돼. 얘 어딨냐? 장은아 어딨냐? 너 죽고 싶냐? Melihat Asif, anak buah Kyung mencoba untuk menanyakan keberadaan Sewon. Namun Asif tak mengungkapkannya. Ia rela disiksa daripada harus memberitahu keberadaan Sewon. Akhirnya bos Baek meninggal setelah ditembak oleh Kyung. 어딨냐? Mion pun bergerak menuju kantor kurir. Sementara Eunha bergegas ke ruang kantor dan melihat bos Baek yang telah tiada. Salah satu anak buah Kyung pun berhasil menemukan Sewon. Ia berusaha untuk membawa Sewon, namun dicegah oleh Asif. Sementara dari luar ruangan, Eunha memadamkan listrik untuk menyelamatkan Sewon dari Kyung. Perkelahian pun terjadi dalam kegelapan. Eunha berhasil membawa Sewon keluar, tetapi kemudian ia ditabrak oleh Kyung.
Eun-ha dan Kyung saling mengancam dengan senjata tajam. Kyung kemudian menangkap Sewon dan melemparnya ke laut. 애는 놔줘. 그만하자 이제. 달라지자. Dan disusul oleh Eun-ha yang mencekik Kyung. Setelah Myeon dan para polisi tiba, Sewon berhasil diselamatkan. Sementara Eun-ha masih terus menusuk Kyung di dalam laut, hingga akhirnya Kyung tewas. Usai kematian Kyung, Sewon dibawa ke panti asuhan. Ia kembali menjalani sekolah seperti sebelumnya. Setiap hari Sewon menulis surat untuk Eun-ha yang tidak diceritakan keberadaannya. Ia menulis jika kucing Eun-ha sudah diurus dengan baik oleh Asip, dan ia juga sudah bahagia dengan teman-temannya di panti asuhan. Kisah dari pengantaran khusus ini pun berakhir dengan bertemunya Sewon dan Eun-ha. Mereka pun pulang bersama dengan bahagia. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di cerita lainnya.